Coba kita tanggalkan semua. Siapa sih sejatinya kita ini? Sopo sejatine ingsun? Sopo sih aku iki? Apakah aku iki adalah wahyu? Tentu bukan, karena wahyu itu pemberian orang tua. Yahya itu pemberian orang tua. Atas dasar apa? Atas dasar penciptaan orang tua. Wujudnya apa? Wujudnya ya tubuh fisik ini. Tubuh fisik ini jelas yang menciptakan adalah kedua orang tua kita. Sehingga dikasih merek ini. Namanya Wahyu, namanya Yahya, namanya Budi, namanya macam-macam. Tapi sejatinya siapa yang ada di dalamnya Yahya dan siapakah yang ada di dalamnya Wahyu? Kan ini yang harusnya dipelajari. Ini seperti mudah untuk dibicarakan, ya. Seolah-olah ini hal yang sangat ringan sekali begitu. Tetapi sesungguhnya ini adalah tentang pengertian hidup yang sangat dalam kalau kita mau mempelajarinya, untuk kita mengenal siapa sih sebetulnya diri kita. Kita ini kan meyakini tentang ketuhanan ini kan sebatas yakin dan iman. Nah, yakin dan iman ini tentu atas dasar apa? Atas dasar kehidupan. Kalau nggak hidup bisa nggak meyakini dan mengimani? Nggak bisa. Merasakan bisa nggak kalau nggak hidup? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, karena ada wadah ini maka kita bisa mengakui kehidupan ini. Tapi kalau nggak ada wadah ini, apakah kehidupan itu nggak ada? Logika dasar berpikirnya begini. Kita ini bisa hidup karena siapa? Karena Tuhan, Mas Wahyu. Ya, karena Tuhan. Kurang lebih begitu ya, sederhananya. Karena kita meyakini bahwa Tuhan ini adalah sumber daripada kehidupan. Atau energi daripada kehidupan. Nah, kemudian, apakah energi itu ada di luar sana? Ada istilah bahwa manusia itu sudah manunggal dengan Tuhannya, Mas. Ini dipopulerkan oleh salah satu tokoh wali, ya, yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini mengajarkan bahwa Tuhan nggak ada di luar, Mas, tapi ada dalam diri manusia. Jadi ketika beliau mengatakan aku adalah Tuhan, ini seringkali disalah artikan oleh orang-orang bahwa Syekh Siti Jenar ini mengaku dirinya adalah Tuhan. Kurang lebih begitu, Mas. Sehingga seringkali dikatakan sesat, ya, kafir, bahkan sampai beliau ini gak dianggap sebagai wali, Mas. Pandangan-pandangan yang seperti ini pasti ada ya pro kontra, ya. Ada yang setuju, ada yang enggak, ya. Kalau menurut Mas Wahyu, apakah ini memang benar-benar sesat atau hanya kesalahpahaman saja, Mas? Ya, Mas Yahya, memang manunggaling kaulo Gusti, ya, bisa dikatakan ini ajaran yang sangat fenomenal sekali, ya. Bahkan di mana-mana ini, ya, sampai menimbulkan perdebatan yang luar biasa. Ada yang pro, ada yang kontra, ya, tentang ajaran Syekh Siti Jenar, yaitu manunggaling kaulo Gusti. Bahkan benar, ya, tidak sedikit yang menganggap, bahkan mengatakan dan mengolok-olok bahwa ajaran ini adalah ajaran yang sesat, ya. Ajaran ini adalah ajaran yang menyesatkan umat. Dianggapnya Syekh Siti Jenar ini adalah orang gila dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah ajaran ini memang betul-betul sesat, ataukah ini hanya sebuah kesalahpahaman di dalam berpikir saja tentang mengartikan apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar? Nah, tentu saya pun di sini tidak punya kapasitas atau hak bahwa apa yang saya katakan ini mewakili daripada apa yang dimaksudkan oleh Syekh Siti Jenar tentunya, ya. Nah, tentunya di sini saya ingin menyampaikan berdasarkan kapasitas saya sebagai manusia biasa yang ingin terus belajar di dalam mempelajari kehidupan, saling berbagi pengetahuan, saling berbagi wawasan, agar semakin tercipta keselarasan
di antara kita. Apapun perbedaan cara berpikir, perbedaan sudut pandang tentang hal apapun di dalam kehidupan ini, supaya semakin tercipta tentunya kerukunan lah Mas, tujuan kita ke sana. Jadi terlepas dari setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, khususnya di dalam mengartikan apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar, ya. Kita tidak dalam rangka merasa benar, merasa pintar, dan menganggap yang lain ini salah atau bodoh, tidak, ya. Siapa yang mengetahui arti daripada yang dimaksudkan oleh Syekh Siti Jenar tentang manunggaling kawula Gusti, bahwa Syekh Siti Jenar merasa bahwa Tuhan itu tidak perlu dicari keluar, karena Tuhan itu memang tidak ada di luar, tetapi carilah ke dalam, karena memang Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tentu yang sepenuhnya mengetahui maksud dari kalimat itu ya beliau, Syekh Siti Jenar itu sendiri, kan begitu. Nah, kemudian kita ini, orang-orang ini kan hanya menerka, hanya berusaha untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Sedangkan cara mencernanya, cara mengertinya, cara memahaminya, tentu dengan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga setiap orang menghasilkan pola pikir yang berbeda-beda. Nah, atas dasar itulah kemudian banyak orang, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, tentu sebelum kita ya di dalam mempelajari ini semua, terus kemudian kita jadi saling menyalahkan, saling menyesatkan, sehingga timbul pertikaian dan lain sebagainya, itu kan karena ulah kita sendiri. Makanya jangan sedikit-sedikit mengatakan sesat, sedikit-sedikit mengatakan kafir, sedikit-sedikit mengatakan bodoh terhadap orang lain yang mungkin tidak sama cara menyampaikan sesuatu halnya. Padahal mungkin maksud dan tujuannya adalah untuk hal yang baik. Sama halnya dengan pengertian manunggaling kawula Gusti. Ya. Ini kalau menurut saya secara pribadi, atas dasar penilaian, sudut pandang berpikir saya pribadi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar tentang manunggaling kawula Gusti ini adalah ajaran sesat, ya sesat gundulmu itu. Nah, tapi ini untuk saya pribadi. Bisa jadi untuk yang lain lebih percaya bahwa ajaran itu memang sesat, dan itu monggo silahkan. Kan semua punya hak masing-masing di dalam berpikir, kan begitu Mas. Nah, saya secara pribadi mengatakan untuk orang-orang yang menganggap bahwa ajaran Syekh Siti Jenar itu adalah ajaran sesat, ya sesat gundulmu. Kenapa saya katakan demikian? Saya secara pribadi menelaah ya, mempelajari apa yang disampaikan dari beliau ya, dari Syekh Siti Jenar tentang manunggaling kawula Gusti itu ada benarnya. Dari sisi yang mana? Kalau Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada di luar, maka mencari Tuhan nggak perlu keluar, tapi Tuhan itu ada di dalam, dan mencari Tuhan itu ke dalam. Itu saya pelajari di dalam hidup saya, dan itu sangat terasa sekali. Kita tidak akan mampu menemui Tuhan di seluruh ruang jagat raya ini ketika kita mencarinya ke ruangan yang ada di luar. Tidak ketemu, dan tidak akan pernah ketemu. Karena kita hanya mampu masuk di dalam keyakinan atau tingkat keimanan tentang ketuhanan. Bukan Tuhan, tapi ketuhanan. Kalau Tuhan berarti kan sudah jelas itu. Tentang wujud, tentang sosok. Seolah-olah Tuhan itu berwujud. Tuhan itu adalah sebuah sosok begitu. Sebuah makhluk yang berwujud, ya, yang berbentuk, sehingga menempati suatu ruang tertentu. Padahal kita tidak bisa membuktikan itu semua. Kita bisanya hanya meyakini dan mengimani bahwa Tuhan itu ada, sudah sebatas itu. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah kalau dikatakan Tuhan itu ada di dalam diri kita, tidak bisa kita buktikan tapi bisa kita rasakan. Berbeda dengan ketika kita mencari Tuhan itu di luar.
Kenapa kok demikian? Nah, kebanyakan selama ini kan di antara kita ini kan tidak mau mempelajari itu. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Yang dimana, kalau katanya Siti Jenar kan, yo aku iki Gusti Allah kan begitu. Istilahnya, ya aku ini Tuhan. Sehingga orang-orang berpikir bahwa, oh berarti Siti Jenar mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah ini secara ego mungkin begitu. Kalau kita berpikir dengan cara pikir kita yang sempit tentunya. Padahal kalau dimaksudkan Tuhan ada di dalam diri kita, itu sangat jelas sekali kalau kita mau mempelajari. Coba kita tanggalkan semua. Siapa sih sejatinya kita ini? Sopo sejatine ingsun? Sopo sih aku iki? Apakah aku iki adalah wahyu? Tentu bukan, karena wahyu itu pemberian orang tua. Yahya itu pemberian orang tua. Atas dasar apa? Atas dasar penciptaan orang tua. Wujudnya apa? Wujudnya ya tubuh fisik ini. Tubuh fisik ini jelas yang menciptakan adalah kedua orang tua kita. Sehingga dikasih merek ini. Namanya Wahyu, namanya Yahya, namanya Budi, namanya wah macam-macam. Tapi sejatinya siapa yang ada di dalamnya Yahya? Dan siapakah yang ada di dalamnya Wahyu? Kan ini yang harusnya dipelajari. Makanya kalau di Jawa dikatakan sopo sejatine ingsun. Siapa sesungguhnya aku? Aku ini yang mana? Kita sering mengakui aku. Aku mau makan, aku mau minum, aku mau pergi kemana, aku ingin ini, aku ingin itu, dan lain sebagainya. Tapi apakah aku ini adalah Wahyu ini atau Yahya? Itu yang harusnya dipelajari. Dan itulah yang diajarkan oleh Siti Jenar tentang manunggaling kawula Gusti. Ini seperti mudah untuk dibicarakan, ya. Seolah-olah ini hal yang sangat ringan sekali begitu. Tetapi sesungguhnya ini adalah tentang pengertian hidup yang sangat dalam kalau kita mau mempelajarinya, untuk kita mengenal siapa sih sebetulnya diri kita. Ya, jadi aku itu bukan berarti Tuhan ya Mas ya. Bukan berarti mengaku Tuhan secara ego, kata Mas Wahyu tadi ya. Tapi diri yang sejati itu sudah lenyap ya sebenarnya. Dan yang berbicara itu adalah Tuhan melalui dirinya. Bukan kurang lebih begitu Mas? Ya, logika dasar kita untuk berpikir itu begini. Coba tanggalkan merek yang ada di dalam dirimu. Semua tentang apapun yang ada di dalam dirimu. Mulai dari nama kamu, ya, jabatan kamu, apapun yang ada di dalam dirimu ini, coba kamu tanggalkan semua itu dan coba masuklah siapa sesungguhnya dirimu. Nah, ini yang kalau kita bicara metode ada banyak pengenalan ya, cara tentang bagaimana kita mengenali diri kita begitu. Kita ini kan meyakini tentang ketuhanan ini kan sebatas yakin dan iman. Nah, yakin dan iman ini tentu atas dasar apa? Atas dasar kehidupan. Kalau nggak hidup bisa nggak meyakini dan mengimani? Nggak bisa. Merasakan bisa nggak kalau nggak hidup? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, karena ada wadah ini maka kita bisa mengakui kehidupan ini. Tapi kalau nggak ada wadah ini, apakah kehidupan itu nggak ada? Tetap ada. Tetap ada. Nah, jadi logika dasar berpikirnya begini. Kita ini bisa hidup karena siapa? Karena Tuhan Mas Wahyu. Ya, karena Tuhan, kurang lebih begitu ya sederhananya. Karena kita meyakini bahwa Tuhan ini adalah sumber daripada kehidupan atau energi daripada kehidupan. Nah, kemudian apakah energi itu ada di dalam diri kita? Pasti ada. Apakah bisa kita rasakan? Kita rasakan Mas. Nah, kemudian energi yang ada di dalam diri kita bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk merasakan bahkan mengelola seluruh energi yang ada di jagat raya ini. Artinya apa? Energi terbesar itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Jadi yang di luar itu mau besar, mau kecil, mau yang seperti apapun, itu tergantung daripada rasa yang ada di dalam pribadi kita. Betul enggak? Nah, kemudian bagaimana kita mampu masuk
di dalam energi yang sesungguhnya atau di dalam sumber kehidupan yang ada di dalam diri kita untuk kemudian kita bisa menggunakan itu secara maksimal. Nah, ini yang nggak mau dicari. Kalau kita bicara tentang kepercayaan diri, ya, ini kalau kita berpikir tentang hal yang nyata, berpengaruh nggak terhadap apa yang kita lakukan? Mas Yahya mau mengeluarkan tenaga sekuat apapun, kalau Mas Yahya nggak ada kepercayaan diri di sini bahwa Mas Yahya pasti bisa mengeluarkan tenaga yang kuat, kira-kira bisa nggak? Kalau hanya begini aja, ya, kira-kira bisa nggak keluar energi yang besar itu? Ya, nggak keluar ya. Nah, jadi energi yang ada di dalam diri kita ini bisa berfungsi dengan maksimal atau tidak, itu tergantung siapa? Tergantung kita. Tergantung kita atau tergantung aku. Maka masuklah, pelajari itu, siapa aku yang sesungguhnya. Ya. Ya, jadi sebenarnya masyarakat saat ini mungkin ya belum siap secara spiritual ya Mas, karena masih terjebak dengan ajaran-ajaran yang sudah terdoktrin dari kecil ya, sehingga untuk sampai ke sana ya nggak bisa ya. Jadi mentok mengklaim bahwa ajaran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar ini dianggap menyimpang ya. Makanya belajarlah menilai, belajarlah mengerti, belajarlah memahami sesuatu hal. Itu jangan hanya dari satu arah. Melihat orang, kalau kita bicara fisik, jangan hanya melihat dari apa yang bisa kamu lihat dengan matamu saja. Bahkan apa yang kamu lihat dari matamu, tampak depan, tampak belakang, samping kanan, samping kiri bisa jadi berbeda. Betul enggak? Betul. Jadi lihatlah dari segala aspek. Itulah kenapa saya selalu sampaikan, ayo gunakan cara berpikir kita, gunakan akal sehat kita dengan luas begitu. Dengan hati yang lapang. Itu fungsinya termasuk nanti untuk mempelajari bagaimana kita mengenali diri kita yang sejati. Yang tanpa merek, nggak pakai merek Yahya, nggak pakai merek pegawai negeri, nggak pakai merek tentang punya keahlian ini, nggak pakai merek tentang saudaranya ini, keturunannya ini, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi bagaimana kita mampu masuk di dalam kesuwungan atau kekosongan diri kita. Karena sesungguhnya kosong itu, tapi ada isinya. Dikatakan isi, tapi sesungguhnya kosong. Karena semua tergantung kita. Nah, belajar masuk di sana. Ya, Mas. Kemudian cara untuk kita sampai ya, untuk kita manunggal dengan Gusti, atau banyak bahasa yang mengatakan bahwa kita sampai kepada diri kita yang sejati, itu bagaimana Mas caranya? Ya mungkin ada banyak cara ya, setiap orang bisa berbeda-beda ya, tapi kebetulan saya secara pribadi mungkin lebih begini Mas, untuk kita manunggal ya, menjadi satu, ya sesungguhnya kita itu sudah menjadi satu, tapi karena ada perangkat, maka istilahnya ada penghubung, ada pembatas, kurang lebih begitu. Nah, kalau mau mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya, masuklah di dalam kesadaran. Nah, kesadaran ini kalau ibaratnya ya, ini kalau kata orang-orang itu kan, kalau mau bertemu Tuhan itu kita harus ke langit ketujuh begitu ya. Nah, tapi bayangan kita tentang langit itu selalu tentang angkasa ini Mas Yahya. Seolah-olah langit itu adalah tentang awan yang di atas itu. Oh, katanya ada lapisan-lapisannya. Padahal kalau kita mau mempelajari itu di dalam ruang pribadi kita, yang disebut langit itu adalah tingkat kesadaran kita. Jadi tingkat kesadaran kita itu ada levelnya. Masih sebatas di kepala kah tingkat kesadaran kita, atau sudah masuk di dalam rasa? Jadi untuk kita mencapai tentang yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar manunggaling kawula Gusti, ya tentu bagaimana rasa kita mampu masuk di dalam kesadaran yang sesungguhnya, yang mana sudah tidak ada lagi Mas Yahya tentang rasa itu. Oh kok begini, tidak ada lagi. Kalau kata orang Jawa ya sudah sowong, sudah kosong itu tadi, hampa gitu loh. Tinggal mau dicetak untuk apa, ingin mewujudkan apa. Nah ini tentu bisa difungsikan untuk banyak hal kita menjalani hidup. Tapi tentu ya sekali lagi, selain kemampuan berpikir, selain kemampuan tentang memahami sesuatu hal dari setiap individu yang berbeda-beda, tentu ini bisa dikatakan mungkin mudah untuk kita sampaikan, tetapi tidak mudah untuk dicerna, karena butuh
pemahaman yang luas gitu. Intinya untuk kita bisa menerima segala sesuatu hal, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, dan mana yang tidak benar. Tentu kan kita harus gunakan cara berpikir yang luas dulu, hati yang lapang, supaya kita bisa menerima semua. Karena kalau kita gini, ibaratnya gelas, kita ingin gelas kita itu ada isinya, tetapi kemudian kita membiarkan gelas kita itu tertutup, kita tidak mau membukanya, ya tidak akan ketemu, betul enggak? Betul. Ya itu maksud saya, gunakan cara berpikir yang luas itu masuk ke sana. Kosongkan dulu gelasnya ya Mas ya. Yes, kurang lebih begitu Mas Yahya. Jadi arti sebenarnya manunggal ini bukan mengaku lebih besar ya, tapi justru hilang sebagai pribadi dan jadi cahaya bagi sesama ya. Artinya kita punya kesadaran dan keselarasan dengan kehidupan kita ya Mas. Ya intinya bukan terus dengan cara berpikir yang sempit bahwa manunggaling kaulo Gusti, kemudian mengatakan bahwa diri kita ini adalah Tuhan. Itu tentu ego yang sangat ekstrim sekali gitu ya, kurang lebihnya ya. Tetapi ya kita memang coba mau dicari di mana Tuhan ini di luar, nggak akan ketemu. Betul. Apa yang kita jalani tentang hidup ini di jagat raya ini semua tergantung kita. Apa jari aku, apa jari ingsun. Bahkan timur itu ada karena aku ada. Kalau aku nggak ada, mungkin nggak akan pernah ada timur, betul nggak? Betul. Makanya kalau di Jawa ada istilah sedulur papat limo pancer. Tujuannya untuk apa sih? Supaya mengetahui gitu loh. Ngerti keblat papat iku ono kulon, ono etan, ono lor, ono kidul. Karena kita sebagai pancernya gitu loh Mas Yahya. Jadi kita ini barometernya kita gitu loh. Aku ini. Nah, bagaimana kita mampu masuk untuk kita mengenali siapa aku yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Mungkin dengan begitu kita akan mampu memahami hidup ini dengan penuh kesadaran yang luar biasa, sehingga tidak mudah kita ini mengatakan, hei kamu kafir, hei kamu sesat, hei kamu tidak baik, dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kita ini saling mempelajari. Kita belajar, oh kalau ada orang jahat berarti ternyata menurut penilaian kita, menurut rasa kita, oh jahat itu tidak benar ya, tidak bagus, maka kita jangan menjadi jahat. Bukankah itu juga pelajaran untuk kita? Nah, ini tentang banyak hal juga demikian. Dari situ kita akan mampu menjalani hidup ini dengan baik dan benar, bukan baik dan benar berdasarkan kemauan kita sendiri atau berdasarkan penilaian kita sendiri, tapi baik dan benar atas dasar kesadaran. Sehingga kadang menurut kita pahit sekali, tapi manakala kepahitan itu ternyata bisa dirasakan menjadi sesuatu hal yang manis untuk orang lain, kenapa tidak? Gitu loh ya. Jadi kebahagiaan itu enggak selalu harus kita ini senang. Kadang ada kalanya kita juga harus sedih, tapi ternyata itu bisa membuat orang lain bahagia. Tapi kesedihan yang memang atas dasar kesadaran gitu loh. Bukan paksaan sehingga kita menderita, bukan. Tapi kesadaran betul gitu loh Mas Yahya. Wah, ini kalau orang mampu memahami ini pasti akan damai Mas dunia Mas. Hidup ini yang dicari itu. Nggak perlu berebut tentang merek. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh ini saya membela Tuhan, saya membela agama, saya membela Nabi. Untuk apa? Belalah kesadaran yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita juga akan mampu membela semua kehidupan yang ada di jagat raya ini. Bukan atas dasar mereknya. Oh kamu keturunan A, kamu keturunan B. Oh kamu punya label ini, merek ini. Enggak, tapi lebih ke fungsi. Kita bicara tentang kehidupan. Fungsinya kita hidup itu untuk apa?